Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari makalah kami. Makalah isu-isu polarisasi sosial dan amuk massa yang berjudul Pembentukan Jokowi Prabowo atau disingkat dengan Jokpro tahun 2024 guna memenuhi tugas dari mata kuliah Evaluasi dan Dampak Sosial Pembangunan yang dipimpin oleh Ibu Eni. Sebelum ke presentasi, yaitu ada anggota kami Hoirunisa, kemudian saya sendiri Linda Rahayu, Fitriani Firman S, Danang Wahyu Prabowo, Nadela Zakaria, Maria Sarina Duge, Siti Alfalasania, dan yang terakhir ada Dana Suwartati. Polarisasi sendiri itu dikaitkan dengan segregasi dalam masyarakat yang mungkin muncul dari ketidaksetaraan pendapat, kemudian fluktuasi real estate, perpindahan ekonomi, dan menghasilkan diferensiasi seperti itu yang akan terdiri dari berbagai kelompok sosial, dari berpenghasilan tinggi hingga berpenghasilan rendah. Ini adalah keadaan atau kecenderungan yang menunjukkan pertumbuhan kelompok-kelompok di ujung hierarki sosial dan menyusutnya kelompok-kelompok di sekitar tengahnya secara paralel. Nah, baru-baru ini sejumlah proyek penelitian semakin membahas masalah polarisasi sosial di negara maju. Ketika polarisasi sosial terjadi di samping restrukturisasi ekonomi, khususnya di kota-kota, ketidaksetaraan ekonomi di sepanjang garis kelas sosial dan ras itu diperburuk. Kemudian pemisahan seperti itu paling baik diamati di lingkungan perkotaan, di mana atau komunitas kekayaan ekstrim dan kekuatan sosial diselingi dengan tempat-tempat kekurangan, pengucilan, dan penurunan. Polarisasi itu pertikaian yang terjadi di dalam masyarakat banyak disebabkan adanya konflik kepentingan dan diskriminasi sosial seperti persoalan agama, etnis, kemudian kesenjangan, dan kecemburuan sosial. Konflik yang meluas di masyarakat merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia milenial dengan tidak suka menyelesaikan suatu masalah melalui jalur hukum. Nah, terjadilah polarisasi itu sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan pemerintah pada pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sementara Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tentang asas, pelaksanaan, dan lembaga penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden pada pasal 3 juga jelas disebutkan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Organisasi yang menghimpun para pendukung pasangan Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2024 menyampaikan gagasan ini ke masyarakat dan menyampaikan kepada media massa untuk diketahui juga dipertimbangkan para elit termasuk oleh parpol dan dengan meyakini gagasan ini akan diterima oleh mayoritas partai politik tersebut, khususnya yang merupakan bagian dari koalisi Pak Jokowi. Yang selanjutnya yaitu tentang UUD 1945 tentang kekuasaan pemerintah pada pasal 7, yaitu Presiden dan Wakil Presiden berhak memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Sementara UUD tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tentang azas pelaksanaan dan
lembaga penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Pada pasal 3 juga disebutkan, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Isu pemilihan presiden tahun 2024. Yang pertama, komunitas Jokowi Prabowo tahun 2024 disingkat Jokpro merencanakan akan menggelar syukuran atau peresmian Sekretariat Nasional Jakpro tahun 2024. Yang kedua, alamat Sekretariat Nasional Jakpro 2024 berasal di Jalan Tegal Perang Selatan 1 nomor 37 Jakarta Selatan. Penasihat Jakpro 2024 yaitu Muhammad Khodari, Ketua Umum Jakpro 2024 yaitu Baron Danardono W, dan Sekjen Jakpro 2024 yaitu Timothy Ivan. Jakpro 2024 adalah organisasi yang menghimpun para pendukung pasangan Jokowi Prabowo pada Pilpres 2024, sekaligus menyampaikan dan mengampanyekan serta menyebarluaskan gagasan Jokowi Prabowo 2024 pada seluruh masyarakat Indonesia. Keempat, Jokowi Prabowo 2024 itu hanya bisa terwujud apabila terjadi amandemen perubahan amandemen Undang-Undang RI tahun 1945 dengan disingkat dengan konstitusi. Dibentuknya Jakpro 2024 ini untuk menghindari adanya polarisasi yang terjadi di masyarakat. Hal itu karena selama 2 kali Pilpres pada 2014 dan 2019 sangat kental pendukung Jokowi dan Prabowo. Kesimpulan, Jokowi setia terhadap konstitusi dan tak berniat menjabat 3 periode. Adapun bunyi pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1, yakni presiden dan wakil presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pada tanggal 15 bulan 3 tahun 2021, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.